Kampus inovasi selalu di hati. Mari belajar PCD bersama kami. Sedikit berumur. Amin. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya adalah pembacaan surat keputusan rektor tentang pemberian penghargaan doktor baru, dosen, karyawan, mahasiswa, BEM, HMJ, dan UKM berprestasi yang akan dibacakan oleh Wakil Rektor 2 yang sekaligus juga Ketua Panitia Desna Palestina. Kepada Bapak Dr. Gunaryanto, SI MSI akan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Widagama Malang nomor 12/PTS 030 H1 keputusan Roman 2 tahun 2021 tentang pemberian penghargaan kepada dosen berprestasi, doktor baru, karyawan berdedikasi, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan berprestasi tahun 2021. Rektor Universitas Widagama Malang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pimpinan Universitas Widagama Malang tanggal 22 Februari tahun 2021, memutuskan, menetapkan, memberikan penghargaan kepada dosen berprestasi, doktor baru, karyawan berdedikasi, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan berprestasi pada peringatan Dis Natalis Universitas Widagama Malang ke-50 tahun 2021 yang nama-namanya tersebut pada lampiran keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 23 Februari tahun 2021 atas nama Rektor Universitas Widagama Malang, Dr. Agus Bukas Sujianto, SPMT. Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Widagama Malang nomor 12 tahun 2021. 1. Kelompok dosen berprestasi. Unit kerja Fakultas Ekonomi, Dr. Sopana SE MSI GE. 2. Fakultas Hukum, Zulkarnain SH MHum. 3. Fakultas Pertanian, Dr. Evi Nurifah Julitasari SPMB. 4. Fakultas Teknik, Insinyur Kiki Priandoko MD GSI. 5. Program Pasca Sarjana, Dr. Adia Hermawati SEMI. Untuk kelompok doktor baru, 1. Dr. Gatot Subiakto STMT Fakultas Teknik. 2. Dr. Insinyur Mudi Cahyono MSc Fakultas Teknik. 3. Dr. Insinyur Aji Suraji MSc Fakultas Teknik. Kelompok karyawan berdedikasi golongan 1, Saudara Karyono Bagian Umum. Golongan 2, Saudari Fitri Kusuma Wardani Sarjana Psikologi Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian. Golongan 3, Saudara Pujianto SPD Unit Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kelompok mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi, Saudari Pradita Wahyu Delviana. Fakultas Hukum, Saudari Julfika Rohmah. Fakultas Pertanian, Saudari Siti Anisatul Mufarba. Fakultas Teknik,
Saudari Nanda Budiarta Sabila. Kelompok organisasi kemahasiswaan berprestasi. 1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kelompok Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kelompok UKM KSR Kors Sukarela ditetapkan di Malang pada tanggal 23 Februari tahun 2021, tertanda Rektor Universitas Widagama Malang Dr. Agus Tugas Sujianto STND. Untuk selanjutnya kita berharap Pak Rektor menyampaikan SK tersebut untuk perwakilan dokter baru karena kondisi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Dr. Gunaryanto sebagai Wakil Rektor 2 dan juga Ketua Panitia Pelaksana IES Natalis ke-50 Universitas Widyagama Malang. Dan Pak Zul, saya mau mengucapkan selamat dulu deh. Pak Zul ini dosen berprestasi dari Fakultas Syukur. Selamat. Mungkin sudah diwakil. Gimana rasanya Pak? Terasa karena diwakil. Oh gitu ya. Baik, seperti yang sudah disampaikan Pak Gun tadi, karena kondisi daring, jadi tidak semuanya hadir ke hall Widyagraha, sehingga penyerahan penghargaan ini secara simbolis oleh Rektor disampaikan kepada doktor baru. Jadi Dr. Aji Suraji, Dr. Insinyur Aji Suraji MSc sebagai perwakilan dari para penerima penghargaan. Silakan. Monggo Pak Rektor yang akan memberikan. Bapak Aji Suraji dan Bapak Rektor kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Silakan petugas. Pak Dokter baru ini masih fresh from the open karena dia selesainya baru bulan Februari ini juga ya, Februari 2021, jadi masih kebul-kebul ini ya dokternya ini. Karena di foto agak ke tengah Bapak. Iya, Pak Haji Suraji. Senyumnya tak terlihat ya. Iya, senyumnya tidak terlihat. Iya, salam COVID. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Rektor dan Bapak Dr. Insinyur Aji Suraji untuk kembali ke tempat. Bu Wiwin, tadi Pak Rektor nyinggung katanya banyak penghakiman dan ada dosen dan mahasiswa majelis. Kenapa kok Widyagama itu kok diberi nama Widyagama? Kemudian ada yang guyon karena kantor pusatnya di nomor 35. Gama itu singkatan dari 3 dan 5. Padahal bukan itu. Apa filosofi, logo, kemudian nama kampus dan sebagainya nanti akan tersedia dan tersaji dari bagaimana launching logo, kemudian pengembangan Widyagama Digital Library, kemudian dilanjutkan launching lagu kampus inovasi dan launching video karena tidak videonya ada di depan, tidak perlu presmennya foto kita di depan. Silakan petugas akan disayangkan. Iya. Pertama adalah launching logo baru. Logo ini sebenarnya belum ada perubahan, hanya sekedar pengantar untuk menuju saya lambang ya, karena sudah tertuang di statuta Universitas Widyagama Malang. Dan untuk logo ini sekedar pengantar dari tim kreatif ya, untuk Universitas Widyagama Malang. Bahwa universitas yang berlokasi di Kota Malang didirikan dengan tujuan untuk mencerdaskan
mencerdaskan masyarakat melalui ilmu pengetahuan berlandaskan agama guna mencapai kesejahteraan baik material maupun spiritual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lambang Universitas. Lingkaran representasi dari bentuk matahari sebagai pusat tata surya, kesejahteraan, kapas dan padi sebagai simbol kesejahteraan yang merupakan perwakilan sandang dan pangan sebagai kebutuhan pokok. Warna kuning pada tulisan mempresentasikan cahaya matahari yang mengelilingi bentuk lingkaran. Kota Malang, Tugu Kemerdekaan yang merupakan ikon Kota Malang menunjukkan tempat universitas berdiri. Ilmu pengetahuan, warna hitam merupakan warna netral yang dipilih sebagai representasi dari ilmu pengetahuan yang netral tanpa memihak. UWG, Widyagama. Widyagama sebagai nama universitas memiliki arti ilmu pengetahuan yang berlandaskan agama. Dan inilah Akronim untuk universitas baru-baru sebagai media aktivasi tersebut. sebenarnya kalau menurut kamus harus dikuatkan sebagai akronim itu adalah singkatan yang berbentuk kata. menjadi karakter universitas, religius, berbudi pekerti luhur, warisan, dan tetap relevan dengan lambang serta visi misi Universitas Widyagama Malang. Dan berikut ini adalah filosofi logo baru Universitas Widyagama Malang. Yang pertama, harapan. Lingkaran berwarna hitam melambangkan matahari sebagai harapan dari awal kehidupan di mana Universitas Widyagama Malang dapat menjadi tempat para inovator untuk berkreasi dan berinovasi. Harapan melambangkan doa. Apabila dilihat dari atas mewakili seseorang berdoa, berawal dari doa Universitas Widyagama Malang didirikan. Selain itu, huruf U ini juga menyerupai seseorang mengulurkan tangan untuk menyebut seseorang. Universitas Widyagama Malang dapat merangkul setiap elemen masyarakat. Huruf W melambangkan Tridharma, menyerupai ujung senjata tombak bermata tiga yaitu Trisula. Trisula yang dalamnya mengandung makna Tridharma perguruan tinggi, sama halnya dengan sebuah senjata yang menjadi tanggung jawab pemegangnya. Tridharma perguruan tinggi bukan hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa, namun juga seluruh dosen serta orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Huruf G melambangkan zikir, representasi dari bentuk tangan seseorang yang berzikir. Bahasa zikir itu sendiri memiliki arti menyebut, mengingat, atau berdoa. Pena dan tinta. Sebuah pena menjadi alat seseorang untuk menulis di atas sebuah kertas putih dengan tinta hitam. Dengan menulis kita menuangkan gagasan dari sebuah pikiran. Pena dan tinta divisualisasikan ke dalam logo dengan bentuk lancip atau tajam pada setiap ujung huruf dan warna hitam pada logo. Emas melambangkan kemurnian, esensi, karakter, cahaya, prestasi, kesuksesan, dan juga kemakmuran menjadi representasi dari warna emas yang ada pada logo. Kemurnian emas juga merupakan simbol dari mahasiswa dan akademisi adalah sebuah aset yang berharga bagi universitas. Kaligrafi. Kaligrafi sebuah seni tulisan yang mengandung kebebasan dan pesan dari penciptanya. Hal ini representasi dari seorang inovator dan inovasinya yang memiliki nilai dalam hidup secara lahir dan batin. Bentuk logo ini mewakili unsur keagamaan yaitu kaligrafi Arab dan kebudayaan yaitu aksara Jawa yang dapat diartikan sebuah karakter yang religius dan menjunjung tinggi adat istiadat Nusantara. Cermin, dalam situasi atau kondisi apapun perlu kita bercermin pada diri sendiri maupun orang lain untuk membatasi diri dari sifat buruk sehingga terbentuk karakter manusia dengan budi pekerti yang luhur. Apabila logo ini disajikan cermin secara horizontal akan membentuk lafaz Allah. Dan secara keseluruhan logo akronim Universitas Widyagama Malang memiliki arti sebagai sebuah universitas yang mengedepankan inovasi dalam berbagai lingkup pendidikan Universitas Widyagama Malang, serta mencatat alumni yang berwawasan dan mampu berinovasi dalam bidang yang mereka tekuni. Para alumni akan disebut sebagai inovator yang kuat secara ilmu pengetahuan, spiritual, dan budaya.
Itulah logo Universitas Media Agama Malang yang tadi ada unsur kaligrafi, kemudian kalau dari narasi dari pencetusnya itu ada menunjukkan kaligrafi. Kalau melihat dari dibaca secara horizontal membentuk kalimat kata Allah, cuma mungkin nanti U sama W-nya itu agak nyambung dikit sehingga lam yang keduanya itu dengan haknya nyambung. Kemudian kalau dibaca lagi nggak masuk narasi, tapi saya baru lihat terbaca, ternyata tadi tulisan warna hitam di bawahnya emas itu berbentuk huruf H, Sin, dan Nun, hasan, menunjukkan bahwa media agama itu baik. Dan juga berarti harapan ya. Betul. Baik, lanjut. Yang kedua adalah launching Media Agama Digital Library. Universitas Media Agama Malang mempersembahkan Media Agama Digital Library, platform edukasi yang dilengkapi dengan modul layanan kampus, perpustakaan digital, fitur media sosial, dan artificial intelligence. Media Agama Digital Library dapat diakses melalui perangkat Android bagi seluruh sivitas akademika Universitas Media Agama Malang. Layanan Media Agama Digital Library dapat digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di semua fakultas, dapat membuat pustaka, meminjam ribuan koleksi konten digital dengan mudah, gratis, dan dapat dibaca secara online maupun offline. Jelajahi fitur-fitur unggulan Media Agama Digital Library. Lini masa, cari tahu informasi aktivitas terbaru pengguna Media Agama Digital Library seperti konten buku yang dipinjam, rekomendasi buku dari temanmu, dan beragam aktivitas lainnya. Profil pengguna, berisikan data identitas pengguna, praktiknya, pertemanan, bantuan, donasi, agenda, daftar pengajar, dan papan virtual. Pemberitahuan, kegiatan-kegiatan seperti gabung ke pustaka, ulasan, membagikan, hingga menyukai konten dapat ditampilkan dalam halaman pemberitahuan. E-reader merupakan fitur membaca digital dengan teknologi DRM terbaru untuk menikmati kemudahan membaca. Virtual board merupakan teknologi handwriting untuk memudahkan user mencatat notulensi secara digital. Kelas hari ini, fitur pada Media Agama Digital Library untuk mendapatkan informasi tentang kelas online seperti nama dosen, jam mata kuliah, ruangan, channel meeting online, jumlah peserta didik, dan absensi. Pelatihan online. Ikuti berbagai pelatihan online untuk dapat mengembangkan skill dan wawasan Anda. Modul kuis, tugas, dan ujian. Dosen dapat melampirkan tugas dan membuat kuis atau ujian. Saat kuis atau ujian berlangsung, peserta didik dapat menjawabnya secara mudah melalui aplikasi Media Agama Digital Library. Media Agama Digital Library dapat diunduh melalui Google Play Store. Iya, berarti kita sudah bisa ya, Iya, sebenarnya kita sudah meluncing Media Agama Digital Library itu sejak rektor ke-4. ya. Itu Ibu Prof. Mulyani, ya. Tetapi ini adalah dikembangkan dan juga bukan hanya menjadi bagaimana mahasiswa mengakses digital library, tapi juga bisa digunakan untuk konten pembelajaran. Sehingga disebut dengan pengembangan dari Media Agama Digital Library. Oke. Berikutnya, launching lagu inovasi. Kampus Inovasi. Oh, liriknya diciptakan Pak Matur Rahman. Dan komposernya adalah alumni Fakultas saya. Iya. Penyanyinya nih mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen yang kemarin ikut magang BUMN di Perum Bulog.
keren sekali. Sayang kita karena pandemi tidak ada lomba-lomba disinetaris. Kalau ada lomba karaoke, Mas Iya. Gama dan lagu kampus inovasi ya. Baik Pak Yusuf, sebelum launching Videotron, ini masih terkait mengingatkan, mungkin masih ingat nggak dengan salon Widyagama tadi? Karena terkait dengan kampus inovasi, masih ingat ya? Khawatir terlupa. Iya, sekali lagi ya kita ulang tadi ketika saya mengatakan Universitas Widyagama Malang bagaimana? Kampus inovasi jempol, kemudian selalu di hati dan yes, katakan. Yang di sini maupun yang di Rumah harus semangat. Baik, sekali lagi ya. Universitas Widyagama Malang, Kampus inovasi selalu di hati. Yes, iya. Semoga tidak semangat ya. Mudah-mudahan semangat kita semakin menambah imun kita. Amin. Oke, dilanjut launching video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya didampingi di sebelah kiri saya adalah Ibu Wakil Rektor 3 bagian kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Dan di sebelah kanan saya ada seorang alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini kami berada di lokasi pemasangan videotron. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh alumni Universitas Widyagama Malang yang telah berkontribusi terhadap pemasangan atau pengadaan videotron dalam rangka tak berulang tahun Mas Universitas Widyagama Malang. Semoga amal ibadah yang saudara-saudara alumni berikan kepada Universitas Widyagama Malang dibalas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Dulu kemarin langsung ada mahasiswa yang usul. Kebetulan bidang saya di UKM Futsal waktu itu. Pak Zul berarti nonton sepak bola, nonton bareng nanti pakai videotronnya Widyagama. Tinggal bawa rekod dari rumah salah satu aja kita nonton. Oke, baik. Launching sudah selesai? Sudah. Kita lanjutkan. Oke. Penyerahan buku karya teknologi anak bangsa dan juga buku karya dosen Universitas Widyagama Malang kepada Rektor dan Ketua YPPI. Buku ini dipersembahkan dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-50 Universitas Widyagama Malang. Pertama, yang akan menyerahkan buku adalah Ketua LPPM kepada Insinyur I.G. Priandoko, MD PhD, disilakan untuk menyerahkan buku teknologi anak bangsa. Kepada Bapak Ketua YPPI Widyagama Malang bersama Bapak Rektor untuk naik atas panggung untuk menerima secara simbolik penyerahan buku karya teknologi. Buku karya teknologi ini berisi hasil pengabdian Pengabdian dan juga penelitian ya. Ini tiap tahun selalu ada ya. Rutin, alhamdulillah menunjukkan bahwa kita terus berkarya. Karena menulis buku itu adalah bagian dari karya keilmuan. Oh iya, betul. Ya, Silakan Bapak Ketua YPPM, ya, silakan pertama kepada Ketua YPPM. Kemudian tanpa salaman. Iya. Yang kedua Pak Ketua YPPM kepada Bapak Rektor Universitas Widyagama Malang. Selanjutnya, foto dulu di tengah, Ketua LPPM di tengah didampingi Pak Rektor dan iya di tengah. mohon Tengah, geser ke tengah. Prof Bukti agak ke Geser. ya, udah pas center. Baik, terima kasih. Pak Didin bisa kembali ke tempat. Berikutnya, penyerahan buku Bunga Rampai Ekonomi dan Bisnis oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Dr. Subhana AKMSI CMA Ciba. Suratnya banyak banget ya. Oke, silakan. Kepada Ketua YPPM untuk menerima. Ini tulisan ada 24 karya. Artikel
artikel yang disusun oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semuanya nulis Pak. Oke. Ya. Kepada rektor. Selanjutnya kepada Bapak Rektor Universitas Widya Malang dan langsung foto bersama. Ya. Foto bersama di tengah. Oke, Ibu Anda di tengah. Iya. Ya, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi bersama Ketua YPPWM dan Bapak Rektor. Oke, terima kasih Bu Dekan Ekonomi. Yang berikutnya adalah penyerahan dua buku inovasi teknologi oleh Dekan Fakultas Teknik kepada Dr. Istiadi STMC. Silakan. Buku pertama berjudul Inovasi Teknologi dalam Digitalisasi Industri dan buku kedua berjudul Inovasi Teknologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Oke. Selanjutnya yang kedua kepada Bapak Rektor dan langsung Bapak Dekan Fakultas Teknik untuk ambil posisi di tengah-tengah antara Ketua YPPI dan Bapak Rektor untuk foto bersama. Silakan kepada Bapak Ketua YPPI BM, Bapak Rektor dan Bapak Dekan untuk kembali ke Bapak. Terima kasih kepada dosen-dosen yang sudah berkarya sedekah ini secara tertulis, karena dengan menulis buku maka kita ibarat hidup selamanya. Ya, karena sekalipun kita meninggal dunia, selama buku itu bermanfaat dan dibaca buku kita, maka jariah kita akan terus mengalir untuk kita semua. Insyaallah sedekah iringan.